Boleh percaya, boleh tidak, saudara-saudara. Boleh percaya, boleh tidak. Philippe Troussier itu terlihat cemas, khawatir, was-was jelang pertandingan melawan Indonesia. Buktinya di latihan perdana Vietnam itu, dia menggunakan 57 pemain. 33 pemain senior, 24 pemain U23 itu dicampur supaya dia bisa mendapatkan skuad terbaik. Kemudian dia juga menggunakan bola produksi Indonesia untuk berlatih. Padahal aparel dia itu bukan spek. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita cakap, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Semuanya sudah jujur, adil, semua saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang persiapan tim nasional Vietnam yang akan menghadapi Indonesia. Akan menghadapi pertandingan di Jakarta terlebih dahulu tanggal 21 Maret 2024. Sebelum akhirnya nanti akan bermain di Hanoi pada tanggal 26 Maret 2024. Dan terlihat sekali, saudara-saudara, dalam persiapan yang dijalani oleh Philippe Troussier sebagai pelatih kepala Vietnam itu, beban beratnya ada di pundak dia. Terlihat sekali dia bebannya berat sekali, saudara. Dia berat, beban dia berat, dia bingung, dia cemas, dia was-was. Sehingga dia memanggil tadi 33 pemain senior dan 24 pemain U23 itu latihan bareng. Dicampur supaya dia bisa mendapatkan 11 pemain terbaik. Kenapa begitu, saudara-saudara? Kenapa seperti itu? Karena banyak pemain inti dia yang masih cedera. Jadi dia bingung dan dia belajar dari pengalaman kekalahan di SEA Games maupun kekalahan di Piala Asia. Dan dia tidak mau kalah lagi, saudara-saudara. Dia juga berlatih menggunakan bola produksi Indonesia. Spek. Padahal aparel dia adalah Juegar bola produksi lokal Vietnam. Dan itu kan aneh, saudara. Mungkin dia berpikir nanti ada faktor non teknis terhadap bola, jadi dia mengantisipasinya dengan menggunakan bola produk Indonesia. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Pertandingan penting itu akan dijalani Vietnam dan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, tanggal 21 Maret dan tanggal 26 Maret. Tanggal 21 di Jakarta dan tanggal 26 di Hanoi. Ini adalah pertandingan penting sehingga Vietnam dan Indonesia berusaha tampil maksimal, tampil menghadirkan kemenangan. Masalahnya, saudara-saudara, masalahnya Vietnam ini berbeda dengan Indonesia yang relatif lebih mudah mengumpulkan pemain, relatif pemainnya jauh lebih lengkap dan trennya relatif sedang lebih bagus, on fire lah istilahnya begitu. Atmosfernya juga sedang positif, mentalnya sedang bagus. Vietnam itu justru sebaliknya, saudara-saudara. Mental dia sedang menurun, dia sedang down karena peringkat dia menurun drastis, saudara-saudara. Peringkat Vietnam itu menurun drastis dari di atas 100 besar sekarang turun ke 100 besar. Mereka disalip oleh Thailand karena serentetan hasil yang sangat buruk waktu pertandingan di Piala Asia maupun pertandingan FIFA Matchday sebelumnya di bawah asuhan Philippe Troussier. Jadi Philippe Troussier ini datang ke Indonesia itu dengan tekanan yang sangat berat, saudara-saudara. Dia di bawah ancaman pemecatan. Fans, media, publik di Vietnam itu pesimistis terhadap
terhadap kualitasnya Philippe Troussier. Kemudian dia juga datang bermain ini nanti dengan sejumlah pemain inti, pemain utama yang masih cedera. Beberapa pemain sudah bisa tampil, tetapi beberapa pemain lain yang jauh lebih penting itu tidak akan bisa bermain. Ada juga pemain-pemain yang baru saja cedera di pertandingan Liga Vietnam belum lama ini, saudara-saudara. Dan itu benar-benar membuat Philippe Troussier pusing. Dia bingung mau berbuat apa, dia cemas, dia was-was, dia khawatir, dia tidak bisa tidur saya rasa. Dia memikirkan pertandingan ini, dia melihat Indonesia berkembang sangat bagus, pemain baru datang, pemain keturunan datang, pemain lokal juga semakin bagus. Jadi dia cemas dan dia was-was, dia khawatir dengan hasil pertandingan Vietnam melawan Indonesia, saudara. Tidak asal bicara, saudara-saudara, saya tidak asal bicara. Saya punya bukti bahwa Philippe Troussier ini cemas. Bukti pertama itu terlihat dari sesi latihan perdana. Ini latihan perdana dan latihan kedua kalau nggak salah. Itu tim nasional Vietnam itu kan pada dasarnya mereka itu memanggil 33 pemain. 33 atau 30-an pemain lah pokoknya itu dipanggil untuk pertandingan kali ini melawan Indonesia. Tetapi di saat yang sama dia juga memanggil sekitar 24 pemain tim nasional U23. Philippe Troussier ini sama seperti Sintayong, saudara-saudara. Sama seperti Sintayong, dia adalah pelatih tim senior sekaligus pelatih timnas U23-nya Vietnam. Jadi dia memegang dua tim. Dan ini dua tim ini dikumpulkan secara bersamaan. Beda dengan Sintayong kan. Kalau Sintayong, kalau dia lagi fokus senior ya senior aja. Kalau fokus U23 ya U23 saja. Tetapi ini tidak. Philippe Troussier mengumpulkan semua pemain. Jadi totalnya ada 54 pemain ini dikumpulkan dalam sebuah sesi latihan tim nasional Vietnam yang akan menghadapi Indonesia, saudara-saudara. Tampaknya Philippe Troussier tidak terlalu percaya diri dengan pemain yang kemarin tampil di Piala Asia. Dengan pemain yang kemarin dikalahkan Indonesia di fase grup di Piala Asia yang kalah 0-1 oleh penaltinya Asnawi Mangkualam. Ternyata ini tampaknya dia yang masih mencari komposisi terbaik sehingga dia menggabungkan dua tim ini berlatih bersama, kemudian diseleksi ulang lagi, dilihat lagi pemain-pemain yang kira-kira bisa bermain. Apalagi dia juga memanggil sejumlah pemain veteran yang sudah lama tidak bermain, saudara-saudara. Misalnya si Nguyen Tong Chuong, Pong Chuong atau Chong Pong itu. Itu dia kan sudah lama nggak main itu. Terakhir tahun 2022 dia main, saudara-saudara. Waktu Piala Asia dia nggak main karena dia performanya menurun di klub di Yokohama FC di J-League. Musim lalu Yokohama FC itu ada di J1 League, musim ini ada di J2 League. Itu dia terlihat sekali kecemasan dalam diri Philippe Troussier sehingga dia mengoplos pemain senior dan pemain U23 dioplos plus memanggil beberapa pemain veteran karena beberapa pemain utama dia seperti Duan Van Hau dan Van Lam itu masih belum bisa bermain karena cedera, saudara-saudara. Jangan aneh lain dalam sesi latihan Vietnam adalah, saudara-saudara, Vietnam itu menggunakan bola produksi Indonesia. Dia menggunakan spek, saudara-saudara, spek. Ya nanti mohon kalau spek nonton pertandingan ini silakan beriklan di sini. Spek, ya betul, saudara-saudara. Saya tidak bohong. Saya melihat, punya rekamannya, punya fotonya, punya videonya bahwa Philippe Troussier ini menggunakan bola produksi Indonesia spek. Padahal aparel tim nasional Vietnam itu bukan spek. Itu ada produk namanya Juega Bola. Jugar Bola atau Juega Bola gitu. Itu produk lokal Vietnam walaupun menggunakan bahasa Portugis. Itu aparelnya itu. Vietnam aparelnya itu. Sebelumnya kan mereka menggunakan produksi dari Thailand. Kalau nggak salah Grand Sport atau FBT gitu. Sekarang dia sudah berganti menjadi Juegar Bola. Tetapi Juegar Bola hanya memproduksi, saya nggak tahu ya, harusnya juga ada bolanya ya, saudara-saudara. Tetapi dia memilih pada sesi latihan itu menggunakan bola produksi Indonesia. Saya nggak tahu apa alasannya. Apakah ada faktor mistis? Apakah ada faktor non-teknis? Apakah itu semacam mungkin dia mengantisipasi nanti kalau pertandingan di Indonesia menggunakan bola spek atau apa? Atau bola produksi Indonesia yang mungkin dia curiga ada berat atau ada
komponen-komponen yang berbeda, saya nggak tahu. Sehingga dia perlu beradaptasi dengan bola produksi Indonesia. Jadi bukan hanya dia mengantisipasi cara bermain Indonesia, bukan hanya dia melihat rekaman pertandingan Indonesia, bukan hanya dia mengamati pemain-pemain keturunan Indonesia yang baru-baru selesai menjalani proses naturalisasi, tetapi dia juga menggunakan bola produksi Indonesia. Saya nggak tahu apakah ada faktor psikologis, faktor non-teknis yang coba dia atasi, tetapi itu menunjukkan sekali lagi, saudara-saudara, itu menunjukkan kepanikan, kecemasan, was-was dia, kekhawatiran Philippe Troussier nanti menghadapi Indonesia itu akan seperti apa. Itu yang saya baca dari dua fenomena yang cukup menarik itu, saudara-saudara. Philippe Troussier itu cemas, khawatir, was-was, bingung menghadapi Indonesia, itu wajar, saudara-saudara, wajar. Karena pertama, saudara-saudara, pada waktu Piala Asia 2023 kita tahu kan, Vietnam itu selama Indonesia dilatih oleh Sintayong itu, Sintayong belum pernah bisa mengalahkan Vietnam. Tetapi di Piala Asia kemarin itu telurnya pecah. Vietnam itu dikalahkan Indonesia, bahkan itu kalah kalau menurut saya dari segi bukan hanya skor, saudara-saudara, skor itu sebenarnya bisa lebih 3 gol menurut pengamatan saya, karena Indonesia bermain sangat bagus, solid dari depan, belakang, tengah, kiper itu semua solid, semua rata, dan itu Indonesia benar-benar menekan Vietnam, menekan pertahanan Vietnam sejak dari kotak penalti Vietnam itu ditekan luar biasa, sehingga itu wajar membuat Philippe Troussier itu bingung nanti kalau pertandingan di Jakarta dan di Hanoi dia mau menerapkan taktik yang seperti apa ya. Itu yang pertama. Kedua adalah keberadaan pemain-pemain keturunan Indonesia yang baru. Ada beberapa pemain keturunan yang baru itu yang kita nggak tahu apakah itu bisa bermain. Misalnya seperti si Tom Hai dan Ragnar Uratmangun itu apakah akan termasuk Nathan Chow itu apakah akan bisa bermain, karena itu tergantung dari administrasinya. Kita nggak tahu surat kepindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI itu apakah sudah beres atau tidak, itu kita tidak tahu. Tetapi tampaknya itu juga membuat Philippe Troussier cemas. Karena dia orang Eropa, saudara-saudara, orang Prancis. Dia tahu pemain Eropa itu mainnya seperti apa. Dia tahu pemain Eropa itu tidak butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk melakukan adaptasi. Apalagi Indonesia punya, ya kalau nggak 11 ada 10 pemain keturunan yang berbasis di Eropa. Itu belum lagi pemain-pemain lokal Indonesia, pemain-pemain pemain-pemain abroad seperti Asnawi yang main di Thailand, Pratama yang main di Korea, Marcelino yang main di Belgia. Itu tampaknya membuat dia cemas, saudara. Kecemasan lainnya adalah tekanan, saudara-saudara. Tekanan, jangan lupa, Philippe Troussier ini mendapatkan tekanan yang luar biasa dari publik di Vietnam, dari pendukung Vietnam, dari fans Vietnam. Sebelum pergi ke Piala Asia kemarin, saudara-saudara, survei menunjukkan 60-70, bahkan hampir 80% fans Vietnam, pendukung Vietnam itu tidak yakin dengan Philippe Troussier, dengan peluang Philippe Troussier dan Vietnam di Piala Asia. Dan itu terbukti kekhawatiran 80% pendukung Vietnam itu terbukti, karena pada akhirnya Vietnam gagal total, tidak memenangkan satupun pertandingan di Piala Asia. Itu penurunan prestasi yang signifikan, dan peringkat FIFA yang dimiliki Vietnam, ranking FIFA itu turun sangat drastis dari di atas 100 menjadi di dalam 100 menjadi di luar 100. Nah, itu membuat tekanan kepada Philippe Troussier itu besar sekali. Banyak pengamat, banyak pendukung, banyak media di Vietnam itu ya. Walaupun Vietnam itu bukan negara demokrasi ya, saudara-saudara, tapi dalam urusan sepak bola itu mereka kejam. Mereka kejam dan benar-benar demokratis. Jadi mereka bisa menyuarakan apa saja dalam urusan sepak bola. Dan itu banyak sekali komentar di netizen. Kalau hanya netizen saja ya wajar lah. Tetapi itu beberapa pengamat sepak bola di Vietnam, pandit, komentator yang biasa muncul di televisi Vietnam itu, media-media olahraga maupun media-media umum di Vietnam yang cukup berpengaruh, yang milik pemerintah maupun milik swasta, itu banyak yang mempertanyakan kapabilitas, kualitas, dan kelayakan Philippe Troussier. Mereka meminta ya sudahlah diganti, Pak Hangzhou dipanggil pulang. Karena Philippe Troussier itu terbukti gagal. Kurang lebih setahun melatih Vietnam ini. Setahun benar, saudara. Kurang lebih setahun melatih Vietnam ini tidak ada hasil yang positif. Kalah dengan
Korea, kalah dengan Uzbekistan, kalah dengan Cina, kalah dengan Jepang, kalah dengan Irak, kalah dengan Indonesia pula. Itu yang kalah dari Indonesia itu yang membuat mereka semakin pesimis, dan ini membuat tekanan kepada Philippe Troussier sangat besar dan banyak yang meminta Park Hang-seo kembali, saudara. Kenapa banyak orang Vietnam ingin Park Hang-seo kembali? Karena pertama prestasinya bagus. Walaupun saudara-saudara, kalau saudara-saudara amati perbedaan cara bermain Vietnam dengan cara bermain Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier itu dengan cara Vietnam bermain di asuhan Park Hang-seo itu berbeda 180 derajat, saudara-saudara. Kalau kita amati cara bermain Park Hang-seo itu, dia cenderung pragmatis. Kalau menurut saya dia seperti Jose Mourinho, pragmatis. Dia nggak peduli parkir bus, nggak masalah bagi dia. Dia nggak masalah bermain kotor, provokasi, bermain jelek, bermain intimidatif. Itu cara bermainnya Vietnam di era Park Hang-seo. Main kasar, menghalalkan segala cara, kungfu, memprovokasi lawan, membuat pemain lawan cedera, membuat kekacauan, membuat keributan, perkelahian di lapangan, itu biasa dilakukan. Dan cara bermainnya mereka bertahan. Biasanya Vietnam di asuhan Park Hang-seo itu akan bertahan, kemudian serangan balik cepat, 1-2 sentuhan, kirim ke tengah, gol. Itu cara bermain Park Hang-seo yang terbukti berhasil, saudara-saudara. Berhasil mematahkan kakinya Evan Dimas, terbukti berhasil kartu merah pemain Malaysia. terbukti berhasil, dan memang berhasil, mereka masuk ke peringkat FIFA yang jauh. Kemudian cara bermain Vietnam di era Philippe Troussier ini, dia lebih banyak ingin mengendalikan bola, ball possession. Teorinya Philippe Troussier itu dari waktu ke waktu, dan itu sudah diterapkan di berbagai tim, berbagai klub, berbagai tim nasional termasuk Vietnam sekarang, adalah Philippe Troussier ingin para pemain Vietnam itu ball possession, menguasai bola, menyerang, lebih banyak menyerang, bukan bertahan mengandalkan counter attack, bukan. Mereka lebih ingin menyerang, menguasai bola, mendikte lapangan, mengumpan 1-2 sentuhan, kemudian kualitas teknik individual. Itu yang ingin dicoba dilakukan oleh Philippe Troussier bersama tim nasional Vietnam. Sayangnya hasilnya tidak terlalu bagus, apalagi Vietnam di era Philippe Troussier ini tidak terlalu banyak emosional. Mereka lebih sabar bermain, lebih santai, rileks, saudara-saudara. Itu, dan memang hasilnya ya tidak terlalu bagus, dan itulah yang menjadi perbedaan utama kedua tim nasional, saudara-saudara. Kondisi seperti ini, saudara-saudara, dengan kondisi seperti ini, saya rasa peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam itu besar sekali, amat sangat besar sekali. Menang di Jakarta itu bukan hal yang mustahil, saudara-saudara, bukan hal yang mustahil. Saya yakin ketika nanti pertandingan di Jakarta, Indonesia itu bisa menang, bisa lebih dari skor 1-0, itu bisa lebih, bisa 2-3 gol itu bisa disarankan ke gawang Vietnam ketika bermain di Jakarta, saudara. Karena kita tahu Indonesia jauh lebih lengkap, jauh lebih solid, pemainnya juga jauh lebih matang, dan beban juga jauh lebih ringan, dan bermain di depan pendukung setia, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, main dengan supporter yang banyak sekali dan intimidatif, itu akan menjadi kelebihan Indonesia, saudara-saudara. Itu, dan berdasarkan hasil pertandingan di Piala Asia juga, itu membuat mental, moralitas, semangat para pemain Indonesia itu akan sangat tinggi. Apalagi kita kedatangan pemain-pemain baru, pemain-pemain keturunan, walaupun mereka masih butuh adaptasi, saudara-saudara, tetapi saya rasa pemain yang besar, lahir dan besar, dididik di Eropa dan bermain lama di klub Eropa, itu sudah pasti dia tidak akan butuh waktu lama untuk beradaptasi, saudara-saudara. Nanti pertanyaan berikutnya adalah ketika bermain di Hanoi ini bagaimana? Kalaupun bermain di Hanoi, saudara-saudara, saya rasa faktor non-teknis itu akan jauh lebih penting. Sebab ada banyak kejadian ketika pertandingan diselenggarakan Hanoi itu, saudara-saudara, banyak hal yang kurang sportif terjadi. Malaysia sudah beberapa kali merasakannya. Indonesia dulu juga pernah merasakannya. Tetapi kan Indonesia itu sebenarnya juga punya catatan yang cukup bagus ketika main di Hanoi, saudara-saudara. Jadi itu bisa jadi salah satu modal yang cukup berharga nanti ketika pertandingan di Hanoi. Intinya adalah ketika pertandingan di Jakarta, kita harus bisa menang. Dan saya juga yakin nanti waktu pertandingan di Hanoi juga bisa menang. Kalau pertandingan di Indonesia, di Jakarta bisa menang, kemungkinan juga pertandingan di Hanoi kita juga bisa menang, saudara-saudara. Semoga, saudara-saudara, semoga.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang persiapan Vietnam, tentang apa latihan yang dijalani Vietnam jelang pertandingan menghadapi tim nasional Indonesia, jelang pertandingan penentuan, ya penentuan lah, semua pertandingan penentuan kualifikasi Piala Dunia di zona Asia tanggal 21 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tanggal 26 Maret 2024 di Maidin National Stadium di Hanoi, saudara-saudara. Ini adalah pertandingan yang vital karena tim yang menang itu berpotensi menembus putaran ketiga, fase berikutnya. Kalau kalah ya berat, saudara-saudara, berat karena masih ada Irak yang akan dihadapi Indonesia maupun dihadapi Vietnam. Kalau Filipina ya gampang lah, mudah lah, walaupun ya maksudnya tidak seberat Irak, tetapi yang kalau Irak kan berat sekali, saudara-saudara, dan Vietnam waktu pertandingan pertama juga kalah dari Irak, Indonesia juga kalah dari Irak, dan Vietnam benar-benar melakukan persiapan yang serius. Mereka memanggil 54 pemain, menggunakan 54 pemain dalam satu latihan, pencampur pemain 33 pemain senior dengan 24 pemain U23 supaya dia bisa menemukan, supaya Philippe Troussier bisa menemukan komposisi terbaik karena Philippe Troussier ini sedang berada dalam tekanan, saudara-saudara, menyusul hasil buruk yang didapatkan Vietnam U23 maupun Vietnam senior yang peringkat Vietnam ini kan turun drastis dari 100 besar ke 100 lebih. Inilah yang membuat dia bebannya berat sekali dan dia terancam dipecat walaupun kontraknya berdurasi 4 tahun, saudara-saudara. Dan ini pertandingan melawan Indonesia adalah penting bagi Vietnam maupun bagi Indonesia tentu saja. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Oh, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!